persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Mari terus kita cari wajah Tuhan, kita menemukan wajahnya, kasihnya, dan kehendaknya lebih lagi di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing secara online, bahkan yang ada di Holy Spirit Room ini. Mari terus kita memuji, menyembah Tuhan Yesus. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali datang menghampiri tahta kasih-Mu ya Tuhan, karena kasih dan setia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, kasih dan setia-Mu yang membuat kami selalu ada di hadirat-Mu dan rindu akan hadirat-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih dalam memuji menyembah Engkau saat ini ya Tuhan. Saat kami mencari wajah-Mu, kami menemukan Engkau. Dan hadirat-Mu kami nikmati, kami rasakan. Dan hadirat-Mu kami dipulihkan, kami dipuaskan. Dan di hadirat-Mu kami dilepaskan, kami diberi kelegaan. Kami diberi ketenangan ya Tuhan. Jiwa kami semakin tenteram ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Dengan segenap hidup dan kuat kami ya Bapa. Kami persembahkan hidup kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu ya Roh Kudus. Ini kami hamba-hamba-Mu. Ya Ralamaya Shanaralamaya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji keajaiban-Mu. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami buka hati kami, roh bekerja. Jadilah kehendak bagi kami. Jadilah kehendak Tuhan.
Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
Semakin kami merasakan hidup kami mendekat kepada Engkau ya Tuhan saat ini ya Bapa. Lebih lagi Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami melupakan apa yang ada di belakang kami ya Tuhan. Kami berlari kepada tujuan yang sudah Kau kehendaki bagi setiap kami ya Roh Kudus. Oh, segenap hidup kami mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuntun kami setiap saat dengan firman-Mu ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, sama-sama kita katakan Bapak Ibu, kami ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Pelukan kasih-Mu tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat Tuhan. Melawat, menjamah, memenuhi kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu itu ada sukacita-Mu ya Tuhan. Dalam sukacita-Mu di situ ada perlindungan, ada kekuatan buat setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, Engkau Allahku, bawa kami, tarik kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal kuasa-Mu. Sehingga kami Tuhan makin percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajar kami bisa percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan tahu segala doa kami, cerita hati kami yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sudah dengarkan ini Tuhan. Engkau sedang menjawab ini Tuhan. Bicara buat tiap kami Tuhan. Bicara buat kami. Ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya ya Bapa. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan.
Yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan Tuhan sedang memulihkan ya Tuhan. Keadaan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sedang mengalami ya Tuhan. Stres, depresi ya Tuhan. Apapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan bahas tentang, saya berikan judul daripada khotbah ini yaitu kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan hidup kita tertinggi adalah kita bisa kenal Tuhan saudaraku. Mengenal Tuhan dan bisa melakukan kehendaknya. Itu plong, pasti bahagia hidup kita. Ya, itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus saudaraku. Ya, dia tulis dalam, mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pengharapan terbesar kita adalah kebangkitan dari antara orang mati ini saudara. Kalau kita mengalami kebangkitan, semua masalah kita selesai itu sudah. Katakan tidak ada lagi air mata. Itulah tanda saudara kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Nah sekarang saudaraku itu tujuannya. Sekarang apa saudaraku? Bagaimana cara mencapai tujuan ini? Rasul Paulus saudara menjelaskan 4 langkah. Di dalam ayat 12 sampai 14. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi saudara kebahagiaan, kunci kebahagiaan adalah semakin mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Rasul Paulus bisa mengenal Tuhan begitu mendalam karena dia sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Dia luangkan waktunya untuk mengenal Tuhan sehingga Rasul Paulus dia memiliki apa? Keintiman dengan Tuhan. Salah satu halangan yang dapat menghalangi kita untuk semakin mengenal Tuhan adalah apa? Kesibukan kita. Sama seperti kesibukan dapat menghancurkan hubungan kita saudara. Dengan keluarga, dengan sahabat, saudara. Demikian juga saudara kesibukan bisa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah ada beberapa kebenaran firman yang akan kita bahas dalam 2 hari ini saudara. Ada 4 kalimat yang saya ingin. Pertama adalah bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Bukan seolah aku telah memperolehnya. Ini mah Rasul ya, saya berpikir waktu dia tulis saudara ya surat Filipi ini, Rasul Paulus itu sebenarnya itu sudah tua, dia sudah dapetin, sudah memperoleh kalau secara rohani sudah membuka banyak gereja, sudah memenangkan banyak orang, ngalami penderitaan yang luar biasa bukan karena cita-cita dan impiannya dia tetapi karena Injil. Hal yang luar biasa. Dia bilang bukan seolah aku telah memperolehnya. Aku masih ngejar untuk dapat ini. Yang kedua adalah dia berkata apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama adalah bukan soal aku sudah memperoleh tapi aku kejar ini. Yang kedua adalah hari ini kita bahas aku akan melupakan yang di belakangku. Besok kita akan bahas aku akan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu berikutnya aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, coba kita renungkan ini. Saudaraku, saya ingin menara doa ini ya bisa bermanfaat buat setiap kita. Buat setiap saudara untuk makin kenal Tuhan. Ya, dan bisa ngerti
Ini loh kehendak Tuhan, aku mau lakukan ini. Ini tema khotbah yang saya mau bilang adalah bahwa bukan teori. Mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itu yang buat kita bahagia. Bukan kita punya mau, saudaraku. Karena Tuhan bilang, bukan orang yang berseru pada apa? Tuhan yang melakukan, yang akan masuk kerajaan sang sorga. Kita sudah bahas kerajaan sorga, bicara tentang bukan semua orang seru-seru akan dapat upah, dapat mahkota. Tapi semua orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang jadi masalah adalah apakah setiap apapun yang kita kerjakan, apa memang Tuhan suruh atau tidak. Nah, untuk bisa sampai ke titik ini, saudara saya harus kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenali Tuhan, sia-sia semua apa yang kita kerjakan. Sama seperti pembantu rumah tangga kita, pembantu kita. Kita lihat dia sibuk sekali, tapi kita tidak tahu apa yang dia kerjakan. Tapi rumah tetap berantakan. Saya ngerti maksud saya. Tapi dia kayak kelelahan banget tuh kerja. Terus kita panggil, lu kerja apa? Nyuci kau udah cuci. Rupanya dia hobi tanaman. Mungkin. Dia babat rumput, dia gunting itu. Dia enggak. Iya, itu memang kerjaan di rumah kita. Tapi yang penting kan baju kalau kita mau pakai harus ada. Kita mau makan bisa tersedia, dia bisa masak. Itu yang kehendak kita, betul. Saudaraku yang utama. Tapi dia gak lakukan. Apa kita senang? Apa kita biarin dia kerja? Apa kita bertahun-tahun? Nggak ada. Itu harus get out dari kita. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Jadi kita belajar nih. Rasul Paulus ini benar-benar rasul. Saya berpikir ini rasul yang benar-benar upahnya, mahkotanya luar biasa. Karena saudara, cita-cita dia bukan jadi pendeta besar, bukan punya mobil sekian, jadi ini jadi itu. Dia berkata saudaraku, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuannya dalam penderitaannya. Aku mau menderita, aku mau susah. Ya kan? Demi aku bisa kenal dia. Dan tahu kehendaknya apa. Lalu aku lakukan itu. Supaya aku makin serupa dengan dia. Karena impian dia adalah, tujuan akhir dia adalah apa? Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wah, ini keren banget saudaraku. Ya. Nah, lalu dia mulai jelaskan Rasul Paulus nih. Nah, ini untuk kita juga bisa belajar hari ini. Dia sama-sama. Dia jelaskan, ada 4 langkah untuk kita bisa makin kenal Tuhan. Kalau kita belajar terus mengenal Tuhan, hidup kita tuh lebih tenang. Ya kan? Lebih berbahagia. Setuju gak saudara? Katakan amin. Gak khawatir dengan apa yang akan terjadi, apa kata orang. Yang penting, ya kan? Aku bisa kenal dia, lakukan apa yang dia mau. Kalau aku ngerti, aku hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, pasti aku dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Aku ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini harus kita pegang. Yang pertama saudara, yang harus kita lakukan adalah kita perlu. Bagaimana caranya untuk kenal Tuhan? Makin kan. Ini yang penting. Kadang-kadang kita tuh keras gitu loh. Ya kan? Jangankan Tuhan ngomong sama kita. Orang ngomongin kita aja kita gak terima. Kalau orang udah gak bisa nasihatin kita. Udah. Yang kelihatan aja udah gak bisa ngomong apalagi yang gak kelihatan. Pasti diabaikan. Ngerti gak saudara? Yang harusnya orang ini, perkataannya kita dengarkan, kita perhatikan. Siapa dia? Orang tua saudara. Guru dosen. Mungkin pendeta saudara. Kalau mereka kita bisa dengarkan, saya yakin itu lebih mudah untuk kita bisa mendengar daripada suara Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Itu latihannya kan di sana. Kalau tiap hari ada perdebatan di sini, di batin kita, pertentangan, kemarahan, nggak terima, kalau mulai bilang nggak terima, kita nggak akan pernah bisa ngerti ini. Nah, Paulus berkata yang pertama kita bahas yuk, kita perlu melakukan apa?
evaluasi diri. Katakan evaluasi diri. Ya, apakah kita seorang yang mengejar Tuhan? Ini penting saudara. Istilahnya buku Tommy Tenney yang sangat terkenal waktu itu, yaitu apa? Buku judulnya apa? Pemburu Tuhan. Itu buku saudara, itu terjual hebat. Saya baca buku Pemburu Tuhan tuh, itu bisa sampai 3 kali dari awal habis, baca lagi. Itu buku luar biasa. Pemburu Tuhan. Dia yang intinya gini, ya kan? Seorang pemburu Tuhan yang namanya Paulus ini, dia pemburu Tuhan. Dia memburu Tuhan, dia mengejar Tuhan, justru dia yang ditangkap oleh Tuhan. Saudara, ini dia, ya kan? Apakah kita seorang yang masih mengejar Tuhan? Karena kita ini masih sedang membahas tentang bagaimana memelihara atau menjaga api Tuhan tetap menyala. Seorang yang mengejar Tuhan adalah seorang yang suka akan apa? Hadirat Tuhan. Ya, suka akan apa? Firman Tuhan. Dan dia hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Ada istilah zaman sekarang kan, pemburu rupiah. Pernah dengar gak pemburu rupiah? Ya kan? Seorang pemburu rupiah pasti dia suka akan rupiah. Dia kita gak akan pernah memburu apa yang kita benci. Apa yang kita tolak, apa yang tidak kita sukai. Kita bisa memburu, mengejar maksudnya. Kita kejar, saudara, dengan sekuat tenaga kita. Karena kita memang menginginkan itu. Nah, untuk bisa menjadi seorang yang bisa mengenal Tuhan, coba kita evaluasi. Apakah kita ini dengan segenap hati benar-benar suka akan Tuhan. Suka akan firman-Nya, suka akan hadirat-Nya. Katakan amin. Filipi 3:12, Paulus dia berkata begini saudara. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku apa? Mengejarnya. Wah, ini orang rendah hati banget. Setelah sederetan prestasi, hal-hal yang luar biasa telah dicapainya, Paulus berkata, ya kan, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku telah mengejarnya. Dia Paulus tuh walaupun udah nulis begitu banyak sekali surat-surat yang kita aja kalau baca tuh banyak nggak ngertinya. Begitu dalamnya dia, saudara kenal akan Tuhan. Saudaraku, dia masih berkata, aku masih mengejar. Aku masih mau belajar. Orang bilang dia mah udah terlalu hebat dah. Udah sempurna orang di mata orang. Tapi dia berkata, aku masih mau belajar kok. Kita ini kadang-kadang ilmu kita masih belum apa-apa. Ketika ada orang mau ngajarin kita, kau ini aku lebih banyak makan garamnya daripada kau mau ngajari aku. Ini kadang-kadang susah kita mau maju. Betul ya saudara? Katakan amin. Nah, ini yang saya pelajari. Saya bilang Tuhan biarlah kita. Karena syarat untuk kita bisa bertumbuh itu harus rendah hati. Katakan amin saudaraku. Ini Paulus dia kata. Makanya kita perlu evaluasi tiap hari. Evaluasi untuk kita belajar. Di perjanjian lama saudaraku. Sampai berapa? Sampai 2 kali. Ya, di perjanjian lama Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel lewat Nabi Hagai. Apa saudara perkataannya? Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan mau bilang evaluasi dirimu. Perhatikan keadaanmu. Coba kamu lihat keadaan kamu hari ini. Apa firmannya saudara? Kita baca yuk. Hagai 1 ayat 6. Kita baca. 1, 2, 3. Kamu menabur banyak. Tetapi membawa pulang sedikit. Kerja tapi kok gak ada hasil. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Satu gambaran. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Maksudnya apa di sini? Tuhan omong sama orang Israel. Ya kan, kenapa hidupmu tidak maksimal? Kamu kerja keras, kamu pinter, segala macam. Tapi kok udah ada hasil. Kenapa? Karena hatimu sudah jauh dari Tuhan.
Lihat hatinya. Kamu hanya hidupnya untuk mentingin diri sendiri, kata Tuhan. Kamu cuma memperhatikan sesuatu yang fana, sementara. Kamu tidak memperhatikan, tidak mau membangun rumah Tuhan. Kamu tidak mau membangun kehidupan rohanimu. Nah itu di perjanjian lama, intinya pesannya itu. Hari ini saudara mau mengenal Tuhan, amin. Sungguh-sungguh kata kuncinya adalah apa? Saudara dan saya, kita sama-sama harus setiap hari dalam saat teduh kita harus bawa hati kita. Evaluasi diri. Kata sama saya, evaluasi diri. Apa maksud evaluasinya? Evaluasi diri gini. Kita harus berusaha untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Evaluasi diri artinya kita bawa nih hati kita. Ada satu lagu, ya kan? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Mari kita suara. Aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Amsal 4:23 hafal ya ayatnya saudara ya. Apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Katakan amin. Jadi kita perlu memperhatikan, sudah perhatiin. Kita perlu memperhatikan setiap perubahan yang terjadi di dalam hati kita. Caranya gimana? Dengan cara memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau mau lihat hati kita, lihat perkataan kita yang keluar. Ya, untuk lihat perkataan kita, coba tanya kuping, kita dengarnya kata-katanya apa? Efesus 4:20 katakan apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kalau perkataan kotor keluar dari mulut kita, pasti hati kita lagi kotor. Saudaraku, nah ini dia. Cek hati, lihat kata-kata. Mau lihat kata-kata, cek telinga kita. Yang kita dengar, suara itu apa. Ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi apa? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Intinya gini saudaraku. Yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa kita perlu kenal Tuhan? Kita lakukan kehendak Tuhan. Intinya adalah Tuhan tuh ingin pakai badan kita. Pakai hidup kita. Saudaraku. Ya, lewat pemikiran, kata-kata, perbuatan kita. Semua orang bisa memperoleh kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Itu harus. Jadi istilahnya gini. Value yang kita mau pegang dalam hidup kita. Kata-kata saya yang keluar dari mulut saya, ya kan, setiap orang yang dengar dia akan beroleh kasih karunia. Dia bisa dapat kasih karunia karena kata-kata saya mengandung iman. Karena iman yang bisa menggerakkan kasih karunia Allah bisa bekerja. Katakan amin. Ya kan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, orang bisa dapat selamat, ya kan, yang berupa kasih karunia berupa keselamatan karena ada iman. Kata-kata kita, perbuatan kita juga membuat iman. Saya kasih contoh, ini bukan untuk memegahkan saya, enggak. Contoh yang tadi. Bahwa ketika saya ambil keputusan
ya kan, untuk membantu anak teman ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Kasih karunia Tuhan muncul dalam diri. Katakan amin saudara. Iman dia naik. Kalau Tuhan sudah bantu untuk masuk dalam kuliahnya, maka Tuhan pasti akan bantu untuk dia bisa kuliah dengan baik dan selesaikan kuliahnya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi hidup kita harusnya setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita mau langkah, kata yang kita mau keluar, saudaraku, kita harus bisa timbang supaya orang beroleh kasih karunia. Karena kita sudah dapat kasih karunia. Kalau setiap hidup kita, setiap langkah kita nabur terus benih kasih karunia, maka kasih karunia Allah akan makin besar dilimpahkan dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, ini yang membuat orang jadi cemburu. Saya udah bilang kan, api pasti menghasilkan apa? Asap. Ngerti saudaraku? Api membuat kita sukses, membuat kita besar, dihormati, dihargai. Tapi dari api ada asap itu apa? Serangan-serangan, fitnah, omongan tidak baik, iri hati. Yang ngerti katakan amin. Kita sudah belajar tentang api. Api bisa memurnikan, api bisa membangun semangat, api bisa menyucikan. Tapi dari api keluar asap. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Tapi api bisa padam. Artinya dulu dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia dulu kenal Tuhan, dia dulu melayani hebat. Tapi sekarang udah enggak lagi. Artinya orang bisa lihat api sudah padam dia. Dulu dia baik bener. Dia tulus, dia begitu rendah hati. Tapi sekarang dia berubah. Artinya apinya sudah padam. Saudara bisa mengerti dikatakan, evaluasi setiap hari hati kita. Karena segala Tuhan gak bilang jagalah, ya kan? Jagalah kupingmu, jagalah hidungmu. Enggak. Yang Tuhan bilang jaga hati. Jaga tanganmu supaya tidak maling. Enggak. Tapi Tuhan bilang jaga hatimu. Kenapa saudaraku? Karena dari hati keluar kata-kata. Ya, coba Matius 15 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari apa? Hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul pikiran jahat. Dari hatilah terjadinya pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara tahu, sebelum segala sesuatu ini terjadi, ya saudara, itu harus terjadi dulu di mana? Di hati. Saya bisa ngerti, katakan amin. Pertanyaan untuk evaluasi diri kita adalah, apakah saya masih melekat? Apakah hati saya masih melekat kepada Tuhan? Ataukah hati saya sudah berjarak dengan Tuhan? Coba cek saudara. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, pasti kita masih mau ngejar Tuhan. Cari hadirat, cari firman Tuhan. Saudara akan suka, saudara dalam persekutuan. Saudara suka akan mendengar pengajaran firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya itu hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau hati kita berjarak, kita udah gak pernah berpikir lagi, gak pernah omong lagi tentang Tuhan. Semua tentang diri kita. Yang kedua, coba kita tanya dalam setiap hari. Kalau saudara ada waktu, tiap hari tanya. Apakah hati saya mengasihi Tuhan di atas segalanya? Apakah hati saya dikuasai oleh kasih Tuhan? Apakah hati saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Daud saudara, apa yang menyebabkan? Ya kan Daud jadi orang yang berkenan pada Tuhan. Dia bukan orang sempurna, tapi dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara tahu, ya kan Alkitab katakan, ya kan Allah, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang apa? Berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku pada
pada zamannya, pada masanya. Kalau Daud bisa nulis satu mazmur ya, pasti itu adalah merupakan satu doa yang biasa dia doakan. Ada doa yang menjadi evaluasi diri dia tiap hari. Mazmur 19 ayat 15, ini dia saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mudah-mudahan engkau berkenan akan apa? Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ada dua hal. Mudah-mudahan engkau berkenan akan apa? Ucapan mulutku. Ucapan mulut yang berkenan adalah apa? Perkataan yang bisa mendatangkan apa? Kasih karunia buat yang mendengar. Yang ngerti katakan amin. Dan juga renungan hati. Renungan hati bicara apa? Sering kali kita merenungkan. Ada renungan hati. Kita ngomong sama diri kita sendiri. Kita berpikir tentang diri kita sendiri. Saudara, hati-hati. Jangan kita mengutuki diri kita. Berkata yang negatif tentang diri kita. Tapi renungan hati kita harusnya adalah firman Tuhan. Katakan amin saudara. Makanya disuruh merenungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau renungan hati kita benar, maka pasti ucapan bibir kita akan benar. Jadi evaluasi diri ini saudaraku membutuhkan apa saudara? Kerendahan hati. Tiap hari kita datang pada Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari tutup mata Ibu Bapa sebelum kita makan perjamuan kudus. Mari kita evaluasi hati kita. Lihat, minta Tuhan, hadapkan itu ke Tuhan. Hadapkan itu ke Tuhan, doa saudara. Tuhan, hatiku ya Tuhan sungguh ingin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa percaya Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau Allah yang maha tahu, omnipotent. Bahkan Kau bisa melihat ya Tuhan, akhir dari awal hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mati di salib, Engkau menyediakan segala sesuatunya. Segala sesuatu kebutuhan kami di atas kayu salib. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan kami percaya ya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini berikan kami hati. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami ya Bapa. Kami ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan kami Tuhan, tapi Tuhan. Ajar kami bisa menguasai diri. Jadi tenang supaya kami bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Punya Tuhan yang sudah mati di salib. Kami sudah diselamatkan ya Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus, saudara. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.